Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, para pecinta iman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita untuk kembali berjumpa, bersua dalam rangka untuk thalabul ilmi, tafaqquh fiddin melalui media yang kita cintai bersama, Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, menambahkan kepada kita keberkahan dalam nikmat-nikmatnya, dan menjadikan nikmat-nikmat ini membawa kita ke surganya. Allahumma amin. Kemudian ikhwani wa akhwati fiddin, para pecinta iman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa insyaallah kita akan melanjutkan pada siang hari ini, yaitu pembahasan kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani As-Sunanil Yaumiyah, karya Syekh Abdullah bin Hamud Al-Furaih hafizahullahu ta'ala wa iyana ajma'in, yang mana kita sampai pada pembahasan yaitu tentang sunanun fis salam wal liqa wal mujalasah, yaitu sunnah-sunnah dalam ucapan salam, dalam pertemuan ataupun dalam perkumpulan, ya. Yaitu bagian yang pertama, sunanun fis salam, sunnah-sunnah dalam menyebarkan ucapan salam. Apa saja sunnah-sunnah petunjuk Nabi kita Muhammad SAW yang disunnahkan, yang hukumnya sunnah-sunnah yang hukumnya juga adalah sunnah, ya, dalam ucapan salam ini. Maka di sini penulis hafizahullah ta'ala wa iyana jami'an, beliau berkata, al-awwal minas sunnati, di antara sunnah-sunnah yang terkait dengan ucapan salam, yang pertama adalah ilqa'us salam, yaitu mengucapkan salam, ya. Ini hukumnya adalah sunnah. Sebaliknya menjawab salam hukumnya adalah wajib. Nanti akan dibahas oleh penulis di sini, ya. Maka sunnah yang pertama yang terkait dengan ucapan salam adalah ilqa'us salam, yaitu mengucapkan salam. Wal adillatu ala sunniyah kathiratun mustafidah. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya mengucapkan salam ini adalah suatu hal yang sunnah, dianjurkan dalam Islam. Dalilnya itu banyak sekali. Wa minha, di antaranya hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu bahwasannya Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, hakul muslimi alal muslimi sit, haknya seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Qila ma hunna ya Rasulullah, maka ditanyakan, apa 6 perkara itu wahai Rasulullah? Qala, beliau pun menjawab, idza laqitahu fasallim alaihi, kalau kamu berjumpa dengannya, dengan muslim lainnya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia mengundangmu, maka jawablah undangan tersebut, hadirilah undangannya. Wa idza stansahaka fansalahu, kalau dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Wa idza atasa fahamidallah fasammithu, kalau dia bersin kemudian memuji Allah, maka doakanlah dia. Ya, kalau bersin acing begitu ya, kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka kita membaca yarhamukallah. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit maka jenguklah dia. Wa idza mata fattabi'hu, dan kalau dia meninggal dunia maka antarkanlah jenazahnya. Ya, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Maka kita lihat di sini ada berapa? Ada 6 hak yang disebutkan oleh baginda Nabi alaihissalatu wassalam.
Ya. Dan juga lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyusun dengan sangat rapi sekali ya 6 hak tersebut, mulai dari idza laqitahu fasallim alaihi, kalau kamu berjumpa dengannya ya maka ucapkanlah salam. Jadi dimulai dengan perjumpaan, pertemuan, kenalan gitu ya. Ucapkanlah salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, kita sudah berkenalan, kemudian dia pun mengundang kita, maka kita pun apa? Ya menghadiri, misalnya dia mengundang pernikahannya, maka kita hadiri, itu haknya. Ya. Wa idza stansahaka fansalahu, kalau dia misalnya menghadapi permasalahan, dia minta nasihat kepada kita, maka kita pun memberikan nasihat kepadanya. Wa idza atisa fahamidallah fasamithu, kalau dia mulai bersin sakit-sakit yang ringan begitu ya, maka doakan dia, ya yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Wa idza marida fa'udu, kalau dia sakitnya semakin berat, maka kita jenguk dia. Wa idza mata fatsba'hu, dan kalau dia meninggal ya, maka kita ikuti jenazahnya. Jadi ini ya bagaimana Rasulullah SAW menyusun dengan demikian rapinya hak demi hak seorang muslim atas muslim lainnya. Wa wajhu syahid, ya penulis di sini berkata, yang menjadi syahid dari hadis tersebut yang terkait dengan disunnahkannya untuk mengucapkan salam, yaitu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, idza laqitahu fasallim alaihi, kalau kamu berjumpa dengan muslim lainnya maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa kadzalika fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan salam kepada para sahabat beliau. Wa sahabatuhu, begitu pula para sahabat-sahabat beliau juga menebarkan salam di antara mereka. Fi ahadits katsirah, di dalam hadis-hadis yang banyak sekali, tadullu ala sunniyati ilqa'i salam, yang semuanya itu menunjukkan tentang disunahkannya, dianjurkannya menebarkan salam, mengucapkan salam. Wa amma radduhu, ya adapun membalas ucapan salam, ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, maka membalas ucapan salam tersebut fahuwa wajibun, hukumnya adalah wajib. Ya. Kalau mengucapkan salamnya itu adalah hukumnya sunnah, tapi ketika ada yang mengucapkan salam kepada kita, maka membalas, menjawab ucapan salam itu hukumnya adalah wajib. Wa yadullu alaihi, dan yang menunjukkan hal ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa surat keempat ayat ke-86. Surat An-Nisa ayat ke-86, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kalian disampaikan penghormatan ya dengan ucapan salam, maka balaslah dengan yang lebih baik darinya. Berikan ucapan penghormatan, ya di sini adalah ucapan salam, maka fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah ucapan salam tersebut dengan yang lebih baik darinya, auruduha, atau balas dengan yang semisalnya. Ya. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba, sesungguhnya Allah maha menghitung segala sesuatu. Artinya ketika seorang mengucapkan assalamualaikum, ya, maka seorang wajib untuk membalasnya waalaikumsalam minimal. Ya. Boleh ditambahkan waalaikumsalam warahmatullah, itu lebih baik. Ya. Seorang membaca assalamualaikum warahmatullah kepada kita, maka minimal kita sama waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Lebih baik lagi ditambah wabarakatuh. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan tadi, fa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada yang mengucapkan salam kepada kalian, maka balaslah dengan yang lebih baik.
Ya. Atau dengan yang minimal dengan yang sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu minimalnya. Kalau lebih baik, itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Fahayyu bi ahsana minha, itu lebih baik. Ya. Assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Atau lebih baik lagi wabarakatuh, sempurna. Nah, ini adalah adab dalam menjawab salam. Ya. Yang wajibnya adalah sama. Wajib untuk membalas salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Wal aslu fil amri al wujub, dan hukum asal dari perintah. Hukum asal dari perintah adalah menunjukkan kewajiban. Maka di sini di dalam ayat tersebut ada perintah fahayyu. Ya. Apalagi perintah dari Allah Subhanahu wa taala di sini dalam surat An-Nisa ayat ke-86. Dan dalam ilmu usul maka hukum asal perintah menunjukkan kewajiban. Malam yasrif husarifun, selama tidak ada dalil lain yang memalingkannya dari kewajiban tersebut menjadi sunnah atau bahkan menjadi mubah misalnya. Wala sarifalahu, dan dalam hal ini tidak ada dalil lain yang menjadikannya adalah sunnah. Jadi tetap pada hukum asalnya, yaitu menunjukkan kewajiban. Ya. Jadi kenapa menjawab salam itu hukumnya wajib? Ya. Kalau tadi kan mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena memang dalil-dalil yang banyak menunjukkan bahwasanya hukumnya adalah sunnah, ya, yaitu perbuatan Nabi dan para sahabat. Adapun menjawab salam maka hukumnya adalah wajib karena adanya perintah dalam surat An-Nisa ayat 86. Ya, fa idza hayyitum bitain fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka di situ ada perintah dari Allah, kalau kamu diucapkan salam maka balaslah dengan yang lebih baik darinya atau yang semisalnya. Maka hukum asalnya adalah wajib, menunjukkan kewajiban. Ya. Sampai ada dalil lain yang menunjukkan itu tidak wajib. Dan ternyata tidak ada dalil lain yang memalingkan dari kewajibannya. Sehingga hukum menjawab salam adalah ya kembali kepada asalnya, yaitu menunjukkan al-wujub, kewajiban. Wa naqala al-ijma' ala wujubir raddi ghairu wahidin min ahlil ilm. Bahkan ya banyak di antara para ahlul ilm, para ulama yang menukil ijma', artinya menyampaikan adanya kesepakatan para ulama tentang wajibnya membalas salam. Ya. Lebih dari satu orang ulama, banyak ulama. Di antaranya yang menukil ijma' tentang wajibnya membalas salam adalah minhum Ibnu Hazm, ya, Ibnu Hazm, wa Ibnu Abdul Bar. Begitu pula wa Syekh Taqiyuddin wa ghairuhum rahimallahul jami'. Jadi banyak ulama yang menukil ijma', kesepakatan bahwasanya wajib untuk membalas salam. Ya. Maka karena hukumnya wajib, ya harus. Kalau kita tidak membalas salamnya orang, ya dosa. Ya. Bagaimana kalau banyak orang, Ustaz? Ya, misalnya khotibnya satu, yang mendengarkan banyak, ya kan? Maka ketika yang mendengarkan banyak, hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau udah ada satu yang menjawab, maka yang lain tidak perlu membalasnya. Ya, tapi kalau ingin pahala, ya membalas. Ya. Maka hendaknya kita memahami hal ini. Ya, ketika ada orang mengucapkan Assalamualaikum, maka wajib bagi seorang muslim untuk menjawabnya. Waalaikumsalam warahmatullah. Gitu. Wa afdalu lafzi bisalam, wa afdalu lafzin bisalam warrad, dan bacaan atau lafaz salam yang paling terbaik, yang paling afdal. Begitu pula ketika membalas ucapan salam, maka yang paling baik adalah
al-intihau ila wa barakatuh, yaitu membacanya dengan sempurna sampai habis, ya, wa barakatuh. Fayaqulu, yaitu dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling afdal, yang paling sempurna. Fa inna hadhihi ahsanu tahiyatin wa akmaluha. Inilah sebaik-baik ucapan salam dan sesempurna ucapan salam. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa kana hadihu ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam intiha'us salam ila wa barakatuh. Kata Ibnul Qayyim, dan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah menyempurnakan salam, menghabiskan salam sampai wa barakatuh. Ya. Adanya kita contoh ini, dan pahalanya pun lebih besar tentu saja. Pernah ada, ya, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di majelis beliau, dia membaca assalamualaikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 pahalanya. Datang orang kedua, assalamualaikum wabarakatuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 20. Datang orang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 30. Ya, makanya yang lebih utama, yang lebih panjang, karena pahalanya lebih banyak. Wa qala Ibnu Abdul Bar rahimahullah, berkata Ibnu Abdul Bar, semoga Allah merahmati beliau, wa qala Ibnu Abbas wa Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, mereka berdua berkata, radhiyallahu ta'ala anhuma, intahas salamu ilal barakah. Salam itu adalah habis sampai al barakah. Ya, secara sempurna itu sampai wa barakatuh. Kama dzakara Allah Subhanahu wa ta'ala an salih ibadi, hal ini sebagaimana apa yang Allah sendiri sebutkan, Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Hud ayat ke-73, ketika Allah menjelaskan tentang hamba-hambanya yang saleh. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Lihat dalam surat Hud ayat ke-73, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Rahmatullah alaikum wa barakatuhu alaikum. Ya, jadi ada dua, rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Ya. Maka ini adalah bacaan yang sempurna. Ya. Ketika kita mengucapkan salam, ucapkanlah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wa kana yakrahani an yazida ahadun fis salam ala qaulihi wa barakatuh. Dan keduanya, yaitu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhum, keduanya membenci, ya, tidak suka apabila ada orang yang menambah dalam salamnya itu lebih dari wa barakatuh. Jadi ditambah embel-embel lain, ya. Wa bina'an alaihi fala tathbut ziyadatu wa maghfiratuhu fis salam. Maka dari situ, ya, kita pun mengetahui bahwasannya tidaklah benar tambahan wa maghfiratuh, ya, ketika salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh ditambahkan. Ya. Maka ini adalah tidak benar. Ya, fala tathbut. Bahkan tadi Ibnu Abbas dan Ibnu Umar nggak suka kalau orang menambah-nambah. Ya. Maka tentu saja hendaknya kita mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Itu yang terbaik sudah. Ya, dan itu yang dipegang erat oleh para sahabat. Nggak nambah-nambahi. Karena kadang sering kita melihat dalam baca-bacaan doa, zikir, dan lain sebagainya itu sering ditambah-tambahi. Ya. Yang kalau kita melihat ke dalam hadis-hadis yang sahih itu nggak ada. Kita lihat riwayat yang sahih, yang otentik dari lisan Nabi dan para sahabat, itu nggak ada lafaz-lafaz tersebut. Sering kita lihat misalnya doa setelah wudhu, ya, yang sahih misalnya membaca, ya, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ya. Kemudian ditambah-tambah, ya, wa adkhilni fi ibadika sholihin dan wa ja'alni minal muhsinin dan macam-macam, ya.
dengan tambahan-tambahan yang sebenarnya tidak ada di dalam riwayat-riwayat yang sahih dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita benar-benar mentasfiyah, ya, benar-benar menyaring. Ya, apalagi dalam masalah ibadah, doa-doa, zikir, itu kita saring mana yang benar-benar sesuai lafadznya dengan lafadz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang otentik dari lisan beliau. Ya. Jangan sampai apa yang kita baca itu banyak tambahan-tambahannya dari orang-orang yang jauh levelnya di bawah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu saja. Ya, nggak pantas, ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, syariat ini sudah sempurna, jangan ditambah-tambahi. Jangan dikarang-karang. Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah kesempurnakan bagi kalian agama kalian. Semuanya sudah lengkap. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan semuanya. Kita tinggal ngambil, tinggal mengikuti saja, nggak usah nambah-nambah, nggak usah membuat-buat, tidak usah mengarang-arang. Ya. Apa kita lihat hadisnya, itu sudah kita amalkan. Ya. Yang mana hadis itu, lafadz itu sampai kepada kita, itu sudah melalui proses yang luar biasa. Ya. Bacaan-bacaan dalam sholat misalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat zikir-zikir dalam sholat, itu seperti beliau mengajarkan sebuah surat dalam Al-Quran. Bayangkan mengajarkan surat dalam Al-Quran itu kan huruf per huruf. Nggak boleh salah, nggak boleh keliru. Ya. Nabi SAW mengajarkan para sahabat huruf demi huruf. Begitu pula bacaan-bacaan sholat. Nah, terkadang kita melihat banyak bacaan-bacaan sholat itu di dalam buku-buku misalnya. Pertama, tidak ada sumbernya, tidak jelas. Ya. Entah dari hadis apa juga tidak tahu. Ya. Tidak jelas juga apakah hadisnya itu lemah, ataukah palsu, ataukah nggak ada. Ya. Terkadang cuma bacanya begitu saja. Ya, dari beberapa hadis digabung-gabungkan, dia apa namanya? Ya, dia rubah-rubah, ya. Dia gabung sana, dia potong sini, dia, ya. Maka hendaknya kita berhati-hati. Ya. Pastikan ya, bacaan-bacaan zikir kita, bacaan-bacaan doa kita, ya, itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Beliau mengajarkan kepada para sahabat dengan teliti sekali. Ya, sebagaimana Nabi SAW pernah mengajarkan kepada para sahabat, misalnya doa ketika mau tidur. Ya, bayangkan doa ketika mau tidur. Beliau mengajarkan dengan teliti. Seperti mengajarkan Al-Quranul Karim. Ya. Ketika Nabi SAW mendiktekan wa amantu bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya. Maka sahabat Al-Barra pun membaca wa bi rasulika alladhi arsalta. Maka oleh Nabi SAW ditepuk, ya, pundak beliau, wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan dengan nabimu. Gitu. Jadi benar-benar diperhatikan dan diperbaiki kalau salah. Padahal, dan saya beriman dengan Rasulmu yang kamu utus. Diganti dan dengan nabimu yang kamu utus. Padahal Nabi dan Rasul ini kan ya kurang lebih sama. Maksudnya adalah aku beriman kepada Nabi Muhammad, Rasulmu ini. Tapi Nabi SAW, ya, beliau mengingatkan, dirubah. Ya, wa binabiyyika alladzi arsalta. Ya. Artinya demikian telitinya. Dan ini pun diwariskan para sahabat, ajarkan kepada para tabi'in, dihafalkan. Ya. Lafaz demi lafaznya dihafal. Ya. Para tabi'in pun mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in. Ya. Persis lafaz-lafaznya, titik komanya. Ya. Disaring lagi oleh para ulama hadis, mana hadis yang sahih, mana yang palsu. Ya. Dicek. Ya. Dihafal luar biasa. Sampai kepada kita. Nah, maka kita harus menghormati jerih payah mereka semua. Jangan kemudian kita asal-asalan, sama-sama doa saja, sama-sama. Pastikan ini dari mana. Ya. Oh, dari hadis riwayat
Bukhari, dari hadis riwayat Tirmidzi. Oh, loh kok beda sama lafadznya dengan di hadis misalnya. Kita harus kritis. Ya. Karena ini kaitannya dengan ibadah yang dituntunkan, diajarkan susah payah oleh Rasul, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para ulama hadis. Ya. Maka kita menghormati jerih payah mereka. Kita pastikan juga, uang kita tinggal melihat saja. Kita bisa bertanya, apalagi sekarang zaman gadget, semuanya canggih, bisa kita buka sendiri. Ya. Kita bisa mengecek, ya, apakah benar lafaz, misalnya bacaan sholat saya ini sudah sesuai dengan hadis yang otentik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di sini, ya ucapan salam pun demikian. Ya, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, mereka tidak suka apabila ada yang menambahkannya lebih dari 3 hal ini. Ya. Cukup Assalamualaikum warahmatullahi sampai wabarakatuh. Ya. Berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa dzakarahu Abu Dawud min hadits Mu'adz radhiyallahu anhu. Abu Dawud menyebutkan hadis Mu'adz. Wa zada fihi, dan ditambahkan dalam hadis tersebut, summa aca akhar, kemudian datang yang lain, faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ya, jadi ada tambahan wa maghfiratuh di sini. Ya. Lebih dari 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ada tambahan 4. Ya. Faqala arbaun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 40. Faqala hakadha takunul fadail. Begitulah tentang keutamaan-keutamaan. Wala yathbut hadal hadis, tapi hadis ini tidaklah sahih. Ya. Hadis ini tidaklah sah. Fa inna lahu salasu au salatha ilalin. Hadis ini memiliki 3 penyakit. Ya, kemudian beliau jelaskan penyakitnya apa saja. Yang menunjukkan bahwasanya ya tidak perlu ada tambahan-tambahan tersebut. Ya. Cukup sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang sempurna. Wa ifsya'us salam, dan menebarkan salam, sunnatun, ya, adalah hukumnya sunnah. Menyebarkan salam, saling mengucapkan salam, kemana-mana mengucapkan salam. Ya. Salam, ucapan salam seorang muslim. Ya. Adapun kepada selain muslim, maka dia tidak memiliki hak. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi dalam riwayat Muslim, ya, hakul muslimi alal muslim, haknya muslim kepada muslim. Ya. Maka itulah yang harus kita penuhi. Jangan sampai justru kita malah ya merusaknya dengan mengorbankan akidah seseorang. Ya. Wa ifsya'us salam, menebarkan salam hukumnya sunnah, bal sunnatun muraghabun biha bifadlin azim. Bahkan ya keutamanya itu sangat besar. Ya, kita dimotivasi dengan keutamaan yang sangat besar. Dia itu disebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu, tidaklah kalian masuk ke dalam surga hingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu perkara yang apabila kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai. Afsus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian." Ya. Maka ini petunjuk Nabi SAW. Maka janganlah kita meremehkan untuk mengucapkan salam. Ya. Karena justru itu akan menjadikan muslim dengan muslim, mukmin dengan mukmin lainnya saling mencintai. Akan timbul kecintaan antara sesama muslim, yang mana nantinya adalah membawa seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka ini adalah sebuah targhib yang luar biasa, motivasi bagi kita sekalian untuk menebarkan salam. Ya. Dan mungkin ini, atau kita tambah satu lagi ya, istibahbu tikror salam salasan. Ya. Di antara sunnah dalam mengucapkan salam yang kedua adalah disunahkannya mengulang ucapan sebanyak 3 kali. Ya, disunahkan mengulangi ucapan salam sebanyak 3 kali. Inda'atil hajatul lidzalika, jika memang dibutuhkan. Ya, jika memang kita membutuhkan untuk mengulanginya. Ka'an yashukka fi sama'il muslim alaihi hinama sallama alaihi awal marrah. Contohnya misalnya ketika kita ragu-ragu apakah orang yang kita sampaikan salam kepadanya ini dia mendengar atau tidak. Ya. Kita ucapkan assalamualaikum, nggak jawab-jawab, oh mungkin belum dengar. Nah, ya. Fa yustahabbu an yukarrir salam marrataini, maka dianjurkan untuk mengulangnya yang kedua kalinya. Wa in lam yasma' fathasan, kalau belum mendengar juga tambah ketiga kali. Wa kata idza dakhala ala jam'in katsir, begitu pula ketika kita masuk ke dalam perkumpulan orang-orang yang banyak. Kan yadkhul ala majlisin kabir, kita masuk ke dalam satu majelis yang besar. Fihi jam'un katsir, banyak orang di situ. Falau sallama marratan fi awwali dukhulihi lam yasma'hu. Yang mana kalau kita masuk ya kemudian mengucapkan salam sekali saja, sedangkan ini tempatnya luas begitu dan orangnya banyak. Ya. Maka seandainya kita mengucapkan satu kali saja ketika kita awal pertama kali masuk, lam yasma'hu illa man kana awalal majlis, maka nggak ada yang mendengar kecuali yang dekat-dekat saja. Yang tengah, yang belakang nggak dengar. Ya, yang tengah atau yang depan nggak dengar. Fayahtaju ila an yusallimah thalathan, maka perlu untuk mengulangi 3 kali. Assalamualaikum yang belakang, assalamualaikum yang tengah, assalamualaikum yang depan, sehingga min ajli an yastawiba jami'a man fil majlis, sehingga mencakup seluruh orang yang ada di dalam majlis. Ya, lihat bagaimana Islam itu demikian dakik, demikian telitinya, demikian terperincinya. Ya, dalam ucapan cuma salam saja, mungkin orang merasa apa sih begitu ya ucapan salam. Padahal ucapan salam demikian agungnya. Hak seorang muslim bisa menimbulkan kecintaan. Ya, disunnahkan oleh Rasul, bahkan diwajibkan untuk menjawabnya. Pahalanya juga besar. Ya, bisa memasukkan orang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan diremehkan. Apalagi sampai malu mengucapkan salam. Ya. Banyak orang muslim malu, dia tidak bangga dengan ucapan salam, padahal itulah syiar Islam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Islam, ya, syariat-syariat Allah, itu menunjukkan ketakwaan yang ada di dalam hati. Jangan malu sebagai seorang muslim. Assalamualaikum, ucapkan ya dengan lantang, dengan berani, dengan bangga, dengan harapan Allah memberikan kepadanya pahala. Ya. Ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surganya. Ya, itu seorang muslim. Ya. Maka wa yadullu alaihi, yang menjadi dalil kenapa kok mengulangi 3 kali, hadis Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mengucapkan suatu ucapan, suatu kalimat, beliau ulang 3 kali. Hatta tufhama anhu, sampai ucapan tersebut bisa dipahami. Ya. Jadi mengulang 3 kali, termasuk ketika mengajar, ketika kita berbicara, itu ya ketika dilihat kurang dipahami misalnya, ulangi 3 kali. Ya. Wa idza ata ala qaumin, dan apabila beliau mendatangi suatu kaum, banyak orang, fasallama alaihim, beliau pun mengucapkan salam kepada mereka, sallama alaihim salasan, beliau pun mengulangnya 3 kali. Ya. Hadis ini
sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa iyana jami'an, wa anna salama wahdahu qad yushra'u tikraruh. Dan bahwasannya ucapan salam itu terkadang disyariatkan untuk diulang. Idza kana al-jam'u katsiran, jika memang orangnya banyak. Walam yasma ba'duhum, dan sebagiannya enggak mendengarnya. Wa qasdul isti'ab, dan dengan tujuan semua biar bisa mendengar, ya, maka dianjurkan untuk diulang. Wa bihadza jazama an-Nawawi, dan inilah yang ditetapkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam makna hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu tadi. Wa kadza law sallama, begitu pula ketika seseorang dia mengucapkan salam, wa dhanna annahu lam yasma, dan dia menyangka salamnya itu tidak terdengar, fatusannul i'adah, maka disunnahkan untuk mengulangnya. Fayu'idu marratan tsaniyah, maka dia ulang kali yang kedua, wa tsalitsah, kali yang ketiga, wala yazidu ala tsalitsah, tapi ya tidak perlu menambah kalau sudah 3 kali. Ya, cukup 3 kali. Wa yukhadhu min hadis Anas, dan juga diambil faidah dari hadis Anas tersebut, ya, yang sudah kita baca tadi. Sunniyatu i'adatul kalimah tsalatan, yaitu disunnahkannya untuk mengulang suatu kalimat, suatu ucapan itu sebanyak 3 kali. Ya, idza da'atil hajatul litikrar, kalau memang dibutuhkan untuk belum paham, kurang jelas, ya, atau untuk diingat, ya, maka dianjurkan untuk kita mengulangnya sebanyak 3 kali. Kan yatakallama wa la tufham anhul kalimah, seperti ketika kita berbicara dan ucapan kita ini tidak dipahami atau belum dipahami oleh yang mendengar. Fayusannu an yukarriruha, maka dianjurkan bagi kita untuk mengulanginya 3 kali. Fa in lam tufham kararaha ats-tsalitsah, kalau belum dipahami lagi diulang sampai 3 kali. Qala Syekhuna rahimahullahu ta'ala fi syarhi Riyadhus Shalihin, lakinnahu yatakallamu tsalatsan idza lam tufham al-kalimatu anhu. Akan tetapi, ya, diulang berucap 3 kali jika tidak dipahami kalimat yang dia ucapkan. Amma idza fuhimat fala yukarrir, kalau memang ucapannya sudah dipahami maka tidak perlu diulang. Lakin law lam tufham, tapi kalau belum dipahami ucapannya, likaunil mukhatabu tsaqilas sam', bisa jadi karena orang yang diajak bicara pendengarannya kurang, ya, au likathrati dajjati haulahu, atau karena memang di sekitarnya suara sangat bising, ya, au ma asbah dzalik, atau yang semisalnya, fal yu'id marrataini, maka ulanglah, ya, ucapan tersebut kedua kalinya. Fa in lam takfi fa tsalas, kalau belum cukup juga maka ulangilah yang ketiga kalinya, ya. Maka ini adalah ucapan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Maka ini mungkin materi yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini, ya. 2 sunnah, ya, dari menebarkan ucapan salam, yaitu yang pertama adalah mengucapkan salam itu sendiri, dan yang kedua adalah mengulang salam sebanyak 3 kali. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC, ya, untuk masuk ke dalam sesi selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.